Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sofaniatil Ula dari Program Studi Pendidikan Biologi NPM 1732070 Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari webinar kuliah tamu bioteknologi yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2020 dari mata kuliah bioteknologi di Prodi Pendidikan Biologi. Dengan pemateri yaitu Ibu Yusnita Mirna Anggraini MBiotech, kemudian ada Bapak Nur Akbar Arafatullah PhD dan juga Ibu Anissa Nur Latifah PhD. Nah, pada kuliah tamu bioteknologi yang dilaksanakan tersebut membahas tentang bioteknologi dalam bidang kesehatan, pertanian, dan juga bidang lingkungan. Sebelumnya, penjelasan sedikit tentang gambaran umum bioteknologi. Secara sederhana, bioteknologi itu dapat diartikan sebagai teknologi yang menyangkut jasad hidup. Subjek-subjek yang biasanya digunakan pada bioteknologi dapat berupa tumbuhan, hewan, dan juga berupa mikroorganisme. Mikroorganisme adalah bagian paling penting dalam bioteknologi dari zaman dulu maupun sampai sekarang. Nah, sejarah dari bioteknologi ini sudah sampai ke generasi ketiga. Generasi pertama itu sudah ada sejak zaman nenek moyang, di mana nenek moyang kita sudah menggunakan atau menerapkan bioteknologi dalam kehidupan sehari-harinya, terutama dalam bidang pangan, baik itu berupa makanan maupun minuman. Nah, untuk contohnya adalah keju, di mana ini merupakan bentuk fermentasi padat, sedangkan gambar di samping ini adalah bentuk dari fermentasi liquid berupa wine dan juga beer. Nah, sebelum itu bioteknologi menyangkut atau merupakan lintas bidang dari bidang kimia, biologi, dan juga teknologi. Kembali ke generasi dari bioteknologi, masuk ke generasi kedua ini lebih menjelaskan bagaimana proses bioteknologi yang terjadi pada generasi pertama dengan meneliti makhluk hidup atau jasad hidup apa yang membantu proses bioteknologi pada generasi pertama. Kemudian diteliti bagaimana mekanisme makhluk hidup tersebut dalam menjalankan tugasnya untuk membuat produk atau bahan dasar menjadi produk yang baru. Seperti contohnya keju, ini yang berasal dari susu kemudian difermentasi dengan penggunaan mikroba sehingga menghasilkan keju. Nah, ini diteliti pada generasi kedua. Selanjutnya pada generasi ketiga ini lebih maju daripada generasi pertama dan generasi kedua, di mana lebih mengembangkan teknologi yang sudah jauh berkembang pesat dan juga tidak hanya memanfaatkan mikroorganisme secara utuh, tapi juga melibatkan teknologi dengan salah satu contohnya adalah tidak melibatkan mikroorganisme utuh dalam pembuatan produk baru. Nah, bioteknologi di generasi ketiga yang sangat terkenal contohnya adalah domba Dolly. Nah, kita ke pembahasan pertama yaitu tentang bioteknologi kesehatan. Penerapan dari bioteknologi kesehatan itu ada beberapa contohnya, diantaranya ada vaksin, antibiotik,
kemudian antibodi monoklonal, dan juga pengobatan melalui terapi gen. Nah, salah satu contoh yang disampaikan pada saat webinar yaitu penggunaan aplikasi bioteknologi pada deteksi virus chikungunya oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Kota Solo. Itu dijelaskan bahwa di sini penyakit chikungunya patogennya itu tidak hanya virus saja, melainkan dari berbagai patogen. Nah, sebelum masuk ke bioteknologi, aplikasi bioteknologi untuk mendeteksi virus chikungunya, terlebih dahulu akan membahas tentang penyakit tular vektor. Nah, penyakit tular vektor ini biasa disebut juga arthropod-borne virus atau arbovirus, di mana penyakit tersebut merupakan penyakit yang menular melalui serangga, dari serangga satu ke serangga lainnya, juga ditimbulkan yang menginfeksi manusia satu ke manusia lainnya, tidak langsung menginfeksi dari manusia ke manusia lainnya, melainkan melalui perantara serangga atau arthropoda tadi. Nah, ini beberapa contoh dari penyakit tular vektor yang pernah ada. Ini datanya saya ambil dari Balai Penelitian dan juga Pengembangan Kesehatan. Ini vektornya ada dari nyamuk, kemudian ada juga dari lalat, dan juga berbagai genus dan juga spesies yang menyebabkan berbagai jenis penyakit juga. Di antaranya ada chikungunya, dengue, yellow fever, zika, dan juga malaria. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan bahwa setiap vektor itu dapat berasal dari berbagai patogen, baik itu dari virus, parasit, ektoparasit, maupun dari bakteria dan beberapa patogen lainnya. Ini juga akan berpengaruh pada manifestasi klinis, di mana akan menimbulkan gejala yang berbeda-beda sehingga perlu penanganan yang berbeda pula sesuai dengan gejala yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya, biasanya pada penyakit tular vektor yang sering dibahas adalah famili flavivirus dan juga alpavirus. Contoh dari flavivirus itu menyebabkan penyakit dengue, Japanese encephalitis, West Nile virus, Murray Valley encephalitis, dan juga Kunjin. Sedangkan untuk alpavirus, penyakit yang disebabkan itu dapat berupa tadi yang paling akan kita sering bahas adalah chikungunya. Nah, keduanya ini sering dibahas bersama karena memiliki kemiripan. Salah satu contoh kemiripannya adalah penyakit yang ditimbulkan termasuk dengan epidemiologinya. Namun ada juga perbedaannya berupa ukuran, morfologi, urutan gen, dan juga replikasi. Nah, alpavirus sendiri ini replikasinya berada di sitoplasma dan membentuk tunas dari membran plasma, sedangkan flavivirus sama menggunakan replikasi di sitoplasma, akan tetapi membentuk tunasnya berasal dari membran internal. Kemiripan dari alpavirus dan juga flavivirus lainnya, selain penyakit yang ditimbulkan itu gejalanya mirip, tetapi juga termasuk tadi adalah ditularkan oleh arthropoda. Nah, sehingga disebut juga arboviruses atau arthropod-borne virus. Selanjutnya ke pembahasan tentang penyakit chikungunya itu sendiri. Nah, persebaran. Pertama kali penyakit chikungunya ditemukan di kota Tanzania, Afrika, di mana kata chikungunya ini juga berasal dari bahasa Afrika.
yang artinya menekuk karena gejala yang ditimbulkan dari orang yang terkena penyakit chikungunya ini menyebabkan nyeri pada suku juru tubuh sehingga menyebabkan si penderita ini badannya menekuk seperti itu. Jadi kata chikungunya itu juga berarti sebagai menekuk. Nah, selain persebarannya ada di Afrika dan juga bermula dari Afrika, kemudian persebarannya juga terjadi di Asia, di Amerika Tengah, dan baru-baru ini terjadi di Eropa. Lalu kemudian ada deteksi. Untuk pendeteksian penyakit chikungunya ini dapat menggunakan gen E1 dan protein struktural nanti akan membentuk envelope. Nah, genotip dari chikungunya yang biasa dikenali ada 3 kelompok. Yang pertama West African, lalu ada Indian dan juga Asian. Ini nanti akan menimbulkan gejala yang berbeda-beda, juga penanganan yang berbeda-beda sesuai dengan genotip yang menjangkiti si penderita penyakit chikungunya. Lalu ada bagian paling penting dari pembahasan bioteknologi kesehatan ini, yaitu pengaplikasian bioteknologi dalam bidang kesehatan, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit chikungunya. Nah, penyakit chikungunya ini dideteksi menggunakan RT-PCR atau Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction. Ini adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi chikungunya. Metode yang digunakan dapat disimpulkan dalam algoritma deteksi vektor flavivirus ini, di mana nanti nyamuk dewasa akan diambil RNA-nya kemudian diekstraksi yang akan menghasilkan RNA sampel. Nah, kemudian RNA sampel ini akan dideteksi menggunakan RT-PCR generasi flavivirus yang dimaksudkan untuk mendeteksi adanya virus chikungunya yang menjangkit. Jika hasilnya positif, maka akan dilanjutkan dengan menggunakan RT-PCR dengan virus dengue. Maka jika hasilnya juga akan positif, maka dikonfirmasi bahwa virus yang dibawa oleh nyamuk tadi merupakan virus dengue. Sedangkan jika tidak, akan dilanjutkan menggunakan jenis virus lainnya seperti Zika virus ataupun virus-virus lainnya. Sedangkan jika setelah diekstrak RNA-nya lalu digunakan metode RT-PCR menghasilkan hasil yang negatif, maka akan dites dengan menggunakan RT-PCR chikungunya virus. Nah, jika hasilnya ini nanti positif, maka sudah dapat dikonfirmasi bahwa virus yang terdeteksi adalah virus chikungunya. Jika tidak, maka akan menggunakan jenis virus lainnya untuk mendeteksi penyakit yang dibawa oleh nyamuk tersebut. Itu tadi adalah pembahasan singkat tentang bioteknologi kesehatan pada aplikasinya dalam atau untuk mendeteksi adanya penyakit chikungunya. Selanjutnya ke pembahasan berikutnya, yaitu bioteknologi pertanian. Nah, beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam bioteknologi pertanian diantaranya yaitu genetic engineering atau teknik rekayasa genetika, yaitu salah satu metode untuk mengisolasi dan menyalin materi dari induk untuk menciptakan individu baru. Kemudian ada molecular markers atau penanda molekul. Di sini merupakan metode untuk penunjuk pasangan basa yang tidak dikenal sehingga nanti akan digunakan sebagai suatu fungsional genetik. Lalu selanjutnya ada molekular diagnosis atau biologi molekular. Nah, ini adalah salah satu metode untuk mengkaji makhluk hidup
namun dalam skala yang lebih kecil, yaitu dalam skala molekul. Teknik bioteknologi pertanian yang lainnya ada vaksin dan juga tissue culture atau kultur jaringan. Nah, vaksin sendiri ini merupakan bahan antigenik yang biasanya berasal dari virus yang dilemahkan untuk membuat atau menghasilkan antigen supaya manusia atau penderita yang terjangkit suatu virus itu dapat kebal dari penyakit tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tissue culture atau kultur jaringan. Ini merupakan metode bioteknologi pertanian juga yang mana dia mengisolasi bagian tanaman tertentu, misalkan adalah bagian dari sel ataupun jaringan atau bahkan satu organ dalam suatu tanaman untuk perbanyakan diri atau untuk menciptakan individu baru yang secara utuh namun berasal dari hanya sebagian tanaman induknya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada plant biotechnology atau bioteknologi tanaman. Di Indonesia sendiri sebagai negara agraris, pertanian di Indonesia ini sangat diuntungkan dengan adanya hanya 2 musim, karena ini juga akan berpengaruh pada suhu dan juga penyinaran matahari secara penuh. Nah, bioteknologi tanaman ini atau bioteknologi pertanian itu mensuplai kalori 90% dan juga 80% protein untuk kebutuhan hidup manusia. Namun ada beberapa permasalahan dalam pertanian di Indonesia, khususnya pada produksi bahan pangan. Nah, diakibatkan dari populasi yang meningkat sehingga menyebabkan lahan untuk pertanian itu menyusut. Ini akan berdampak besar pada produksi bahan pangan yang menurun karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dan juga produksi dari adanya bahan pangan atau ketersediaan bahan pangan. Dari permasalahan-permasalahan yang ada dapat disimpulkan atau dicari solusinya, diantaranya yaitu revolusi hijau. Revolusi hijau ini dengan memberikan pemupukan tanaman dapat berupa nitrogen namun dengan batas maksimal. Nah, kekurangan dari revolusi hijau ini adalah batas maksimalnya harus pemupukan tanamannya harus berada di bawah batas maksimal. Ini dikarenakan menyangkut supaya tidak merusak lingkungan atau tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, selain itu, permasalahan dari pertanian yang ada di Indonesia itu atau di berbagai negara lainnya dapat diatasi dengan cara meningkatkan varietas. Nah, ini nanti akan menimbulkan varietas-varietas baru yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian, dalam bioteknologi pertanian ini juga nanti akan membantu mendeteksi ada tidaknya penyakit sehingga dapat segera ditangani supaya dapat meningkatkan produksi bahan pangan. Selain itu juga dibutuhkan nutrisi seperti tadi, yaitu untuk suplai kalori 90% dan juga 80% protein untuk kebutuhan manusia. Lalu selanjutnya di sini adalah in vitro culture atau kultur in vitro, di mana di sini dapat dilihat ada gambar untuk perkembangbiakan tanaman tidak memerlukan media tanam tanah, ataupun dapat dikatakan bahwa menanam tanaman itu tidak harus berada di lahan yang luas. Nah, ini adalah salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, pada tanaman itu sendiri biasanya memiliki hampir seluruh tanaman atau hampir semua jenis tanaman itu memiliki kemampuan totipotensi. Ini adalah hal mendasar karena untuk perkembangbiakan. Nah, kembali ke in vitro culture. In vitro culture itu harus dikontrol. Ini merupakan satu kekurangan yang dapat dikatakan
bahwa in vitro culture itu penggunaannya harus dikontrol kondisinya seperti penyinaran, suhu, kultur media atau media kultur, dan juga kontaminasi supaya terjaga dari patogen-patogen yang tidak diinginkan sehingga dapat merusak tanaman yang ingin dikembangbiakan supaya dapat memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya ada kaitannya dengan genomic analysis. Nah, genomic analysis biasanya melibatkan agrobakterium di mana diambil TI plasmidnya, kemudian di jaringan tanamannya akan disisipi diambil DNA kromosomnya, kemudian disisipi gen-gen tertentu yang diinginkan supaya dan juga membuang gen-gen yang tidak diinginkan, kemudian dikembangbiakan menggunakan kultur in vitro, lalu akan terbentuk individu baru dengan hasil yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, ini merupakan beberapa solusi dari bioteknologi pertanian yang juga berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, seperti adanya virus resisten papaya, kemudian tanaman transgenik, dan juga ada golden rice, kemudian ada pisang dengan penambahan vitamin A. Di Indonesia sendiri tanaman transgenik yang sudah masuk itu adalah potato dan juga golden rice. Sedangkan yang sedang dalam masa perizinan adalah tanaman potato, karena perizinan untuk tanaman transgenik sendiri di Indonesia lumayan susah, berbeda dengan di daerah Eropa ataupun di Amerika dan juga di Asia Timur seperti Jepang. Itu sudah ada bank plasma nutfah di mana menyediakan berbagai plasma nutfah untuk kebutuhan pengembangan bioteknologi pertanian. Nah, selanjutnya ke pembahasan bioteknologi lingkungan. Definisi dari bioteknologi lingkungan dapat disederhanakan, yaitu tentang pengembangan, penggunaan, dan regulasi sistem biologi untuk remediasi terhadap lingkungan yang terkontaminasi. Jadi, penggunaan bioteknologi lingkungan ini dapat membantu lingkungan yang terkontaminasi agar tidak semakin rusak, karena ini juga berpengaruh bagi kehidupan manusia dan juga disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak sejalan dengan usaha perbaikan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di sini ada aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan, tentang gambaran umum tentang bioteknologi lingkungan. Seperti tadi adalah tujuan-tujuan dari adanya bioteknologi lingkungan untuk memperbaiki atau mempertahankan lingkungan-lingkungan sekitar itu agar tetap terjaga kelestariannya. Kemudian juga ada ekologi molekular untuk mempelajari pembentukan tanah, kemudian ekosistem tanah atau mekanisme dari ekosistem tanah itu sendiri. Lalu ada pembentukan ekosistem baru dari bencana alam. Contohnya adalah ketika Gunung Merapi meletus yang mengeluarkan lava vulkanik, itu akan membentuk ekosistem baru yang berada di sekitaran daerah Gunung Merapi. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari penerapan bioteknologi lingkungan. Metodenya adalah diambil dari tanah. Jadi mengambil tanah, kemudian diambil DNA-nya dengan diekstraksi, lalu akan muncul pure DNA dan hasilnya ada total DNA. Nah, di total DNA ini nanti akan terlihat
adanya mikroba di dalam tanah. Kemudian dilanjutkan menggunakan tiga metode berikutnya. Yang pertama ada qPCR. Nah, qPCR ini berguna untuk mengcopy beberapa siklus, jadi dapat dilihat siklus mikroba yang terjadi di dalam tanah. Selanjutnya ada metode TRFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Ini berguna untuk menganalisis keragaman dari mikroba yang ada pada tanah. Dan jika untuk bertujuan untuk mengamati keanekaragaman mikroorganismenya lebih dalam, seperti mengamati keanekaragaman genus maupun spesies, itu dapat menggunakan NGS teknologi. Ini akan lebih jelas keragaman spesiesnya. Nah, begitu hasil resume saya yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bioteknologi itu sangat luas jangkauannya dan sangat dibutuhkan untuk keperluan masa depan nanti, dan juga ini bersangkutan dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia juga, sehingga perlu pembaharuan tentang bioteknologi agar dapat dimanfaatkan untuk kehidupan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.